Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat malam dan kembali saya Brenda Imekre mengisi seri cinta ke-151 di 17 Februari 2025. Selamat bergabung untuk semua yang baru bergabung. Malam ini kita akan membahas tentang kemelekatan. Jadi banyak banget, halo Sis Lili, Bro Hedi, Sis Sera, Bro Ricardo, semua yang sudah bergabung. Seringkali klien datang kepada saya, Bu, saya punya perasaan begini, tidak bisa terlepas dari, paling awal hadir, iya Sis Lili, tidak bisa lepas dari si X misalnya contoh pasangan suami istri, tapi kok masih bisa jatuh cinta ya sama orang lain karena ada kemelekatan. Jadi yang ini yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena kalau kita sudah menikah, sudah untuk saya punya suami dan yang laki-laki punya istri, maka sebaiknya tidak melakukan perselingkuhan, karena itu pelanggaran sila ketiga tentunya. Dan itu akibatnya pun kita akan terima. Jadi supaya bro dan sis paham. Nah, kenapa orang-orang itu sering punya perasaan begitu? Karena kemelekatan bro dan sis. Kemelekatan ini paling berbahaya kalau tidak disadari, karena kita bisa terjebak di dalam perasaan tersebut. Perasaan itu bisa menyenangkan, bisa menyakitkan. Menyenangkan ini jatuh cinta, misalnya sayang sama orang, kemudian kasihan pun bisa menjadi satu kemelekatan bro dan sis. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya pernah punya klien, dia ini waktu dicari kenapa sih kok terkondisi menikah bersama suaminya yang notabene cuek, kemudian dianya juga tidak tentunya ada kama ya, ada hubungan sebab akibat, dia tidak dibiayai oleh suaminya, punya anak pun dia yang harus bertanggung jawab, tapi dia bawaannya perasaannya kasihan terus. Jadi waktu saya tanya, kenapa sih bisa kasihan? Nggak tahu. Saya pertama kali ngelihat dia bawaannya kasihan. Oh, kasihannya dalam bentuk bagaimana? Iya, kasihan karena suami saya itu dulunya orang susah, sudah tidak punya orang tua, hidup sebatang kara, dan kadang-kadang usahanya kerja sama orang ya banyak masalah, buka usaha sendiri bangkrut. Jadi dia kasihan terus nih sama si suami. Dan ya udah, dia bilang, saya pengen tahu Bu, saya salahnya apa ya sama dia sampai tidak dibiaya pun saya pun ya menerima karena kasihan. Ternyata begitu digali, dia ini dulunya hidup di alam dewi, sebagai dewi, si istri ini yang merupakan klien saya. Terus saya tanya, siapa pria yang menjadi suami sekarang yang dikasihani itu? Ternyata dia itu manusia. Jadi dia melihat dari atas alam manusia ini, dari alam dewa, melihat ke alam manusia. Kasihan bener ya laki-laki itu, kerjanya di sawah, mencangkul sawah, capek sendirian, temannya cuman kerbaunya dia gitu. Ya, jadi dia merasa kasihan dari kehidupan itu. Nah, makanya kasihan ini pun merupakan satu kemelekatan. Dan karena dia bawaannya kasihan terus, jadi dia bilang pada dirinya sendiri, nanti saya kalau lahir lagi jadi manusia, biarkan saya jadi istrinya dia yang bisa membantu dia dalam banyak hal karena saya kasihan sama dia. Nah itulah, kan jadi menderita ya bro dan sis ya. Nah makanya kita jadi manusia ini jangan cuman punya rasa kasihan, tapi harus ada kebijaksanaan. Karena kalau manusia itu
cuma punya cinta kasih dan welas asih, ya ngeri betul sis Janyu. Jadi kalau manusia ini cuma punya cinta kasih, welas asih, gembira, tenang seimbang, tapi kebijaksanaan atau pannya itu tidak muncul, maka dirinya sendiri yang akan menderita karena kemelekatan itu. Jadi kemelekatan ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya bro dan sis. Nah ini saya ada menemukan banyak sekali suta, makanya malam ini adalah seri yang pertama dari kemelekatan. Jadi saya mau mengutip dari Anguttara Nikaya 4 128 Dutya Tata Gata Acarya Sutta, yaitu menakjubkan. Para biku melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna, maka 4 hal menakjubkan dan mengagumkan terjadi. Apakah yang 4 ini? Orang-orang bersenang-senang dalam kemelekatan, menikmati kesenangan dalam kemelekatan. Di sini disebutkan sebagai kelima objek kenikmatan indriawi yang merupakan salah satu yang menjadi penyebab lahir dalam samsara. Menikmati kesenangan dalam kemelekatan, bergembira di dalam kemelekatan. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan dhamma tentang ketidakmelekatan, orang-orang ingin mendengar, mereka menyimak, dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Inilah hal menakjubkan dan mengagumkan pertama yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Jadi di sini menikmati kesenangan di dalam kemelekatan indriawi. Apa maksudnya bro dan sis? Saya sering sekali menyebutkan indriawi ini ada mata melihat, hidung mencium, lidah merasakan cita rasa, telinga mendengar suara, badan jasmani merasakan sentuhan dan objek-objek sentuhan, dan pikiran. Jadi kalau kita melekat dengan semuanya ini, maka kita, ya ini yang dikatakan orang-orang bersenang-senang, menikmati kesenangan itu dalam kemelekatan, bergembira di dalam kemelekatan. Karena mereka tidak menyadari adanya bahaya di balik ini semua. Kemudian yang kedua, yang pertama ini adalah tentang kemelekatan. Jadi dari 6 indriawi ini yang bisa kita lakukan bagaimana sis Brand? Biasanya saya bilang, kalau kita sudah punya ada kontak, contoh kontak mata, kalau saya melihat baju deh, dulu tuh saya suka sekali window shopping. Sampai sekarang sih suka, tapi saya tidak beli. Kalau dulu masuk toko pasti ada yang dibeli. Ya, kenapa? Karena kemelekatan itu tadi dengan apa yang dilihat, bentuk, kemudian timbul perasaan. Perasaan ini cuma menyenangkan, menyakitkan, dan netral. Nanti ini ada hubungannya dengan paticca samuppada bro sis. Tapi itu nanti ya dalam beberapa seri cinta berapa bulan berikut. Karena saya mau membahas yang mudah dicerna dulu sebelum menuju ke paticca samuppada. Jadi kemelekatan ini orang-orang yang bersenang-senang di dalam kemelekatan, menikmati kesenangan dalam kemelekatan karena hidung contohnya mencium wangi-wangian makanan, wangi-wangian dari parfum, wangi-wangian dari apapun yang harum, pewangi ruangan misalnya. Ya, jadi kita pun waspada sekarang karena semua ini katanya bisa berefek ke dalam kanker nasofaring. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita mencium pewangi ruangan, pakainya itu 1 atau 2 tetes bro sis. Jangan sampai banyak sekali ya. Karena bahayanya nanti terlalu banyak terserap ke dalam badan. Jadi hati-hati dengan kemelekatan terhadap yang harum. Kemudian kemelekatan terhadap yang dimakan, cita rasa lidah. Kita kalau misalnya tergila-gila, misalnya contoh nih, kalau kita pergi ke satu tempat,
bawaannya harus makan sesuatu yang merupakan ciri tempat itu. Kalau kita untuk dibawa pulang untuk keluarga sebagai oleh-oleh nggak menjadi masalah, bukan untuk membiarkan kita ini melekati sesuatu yang kalau kita nggak dapat kita bisa merana, menangis sambil memukul dada. Itu banyak sekali pembahasan itu di dalam sutta seperti itu. Itu nanti membuat kita menjadi menderita. Nah, ini sudah kita bahas di penyebab penderita di beberapa seri cinta yang lalu. Nah, ada lagi. Jadi di sini dalam sutta ini membahas tentang kemelekatan. Juga ada senang dalam keangkuhan, menikmati kesenangan dalam keangkuhan, bergembira di dalam keangkuhan. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan Dhamma untuk melenyapkan keangkuhan, orang-orang ingin mendengar, mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Kenapa kita tidak boleh angkuh? Karena semua itu tidak ada aku. Diri ini tidak ada, tetapi kita sendiri yang membuat penderitaan, yang membuat kemelekatan itu terjadi. Ya, contoh. Kalau kita melihat sesuatu, contoh deh, ini satu hal benda yang lucu yang ada di dalam ruang praktek saya. Saya cuma lihat ini sebagai Yoda yang mungil, yang lucu. Tapi saya tidak tergila-gila terhadap dia. Dia ada oke, dia tidak ada tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian juga waspada untuk yang suka mendengar musik. Karena ini adalah salah satu bentuk kemelekatan, brosis. Mungkin saya pernah cerita ya di seri cinta lalu, beberapa waktu lalu, saya pernah mau pergi retret ke Bali, naik pesawat, di pesawat nonton film We Are The Champion-nya Freddie Mercury. Bro dan sis tahu ya, film itu isinya banyak lagu dan saya suka nyanyi. Biarpun suara saya nggak bagus, tapi suka nyanyi dalam pikiran. Atau kadang-kadang di kamar juga suka melantunkan lagu. Apa yang terjadi bro dan sis? Sepertinya simple ya, nonton di pesawat nggak apa-apa. Ini terjadi di awal-awal waktu dulu retret. Kemudian apa yang terjadi waktu saya sedang retret bersama Bante, saya meditasi, yang main itu di kepala adalah lagu-lagu di film itu. We Are The Champion main terus di dalam pikiran saya sampai capek 6R-nya. Kenapa harus di 6R? Karena itu menjadi kemelekatan terus brosis. Saya cerita sama Bante. Bante, wah ini kemelekatan saya terhadap lagu itu sangat besar. Jadi itu bisa menjadi gangguan di dalam meditasi kalau kita sedang melakukan pemurnian batin. Sejak itu orang-orang yang mau pergi retret, kami ingatkan untuk tidak mendengarkan lagu atau nonton film yang ada lagu di pesawat. Mending baca buku atau mending kita meditasi di pesawat sampai tiba di tujuan. Karena kalau tujuannya adalah untuk retret meditasi, maka itu akan menjadi satu masalah yang harus kita lewati. Ya, kemelekatan itu bisa begitu kuat bro dan sis. Itu kemelekatan terhadap suara. Ada juga kemelekatan orang-orang yang suka dipijit. Mami saya dulu pernah mengingatkan, hati-hati akan menjadi ketagihan. Dulu saya itu mungkin sebulan sekali harus dipijit, sebulan 2 minggu, 3 minggu sekali. Apalagi waktu pas pulang ke Indonesia. Di Amerika 1 jam itu mijit $60. Tahun pas saya pulang itu 2009. Nggak tahu sekarang berapa dolar. Jadi mereka pakai jam. Nah pulang ke Indonesia murah banget mijit. Cuma 150.000, 200.000. 2 minggu sekali saya mijit. Dan mami ingatkan, hati-hati ya kamu nanti kebiasaan jadi harus dipijit. Betul brosis. Jadi pada saat itu kalau badan gak dipijit tuh rasanya kayak sakit-sakit. Kenapa? Kemelekatan dengan pijitan.
apa yang dirasakan menyenangkan di badan jasmani kita. Emang nggak boleh pijit sis Brand? Ya boleh, kalau kita lagi sakit. Jujur sudah lama kalau saya sehat saya tidak pijit. Tapi kalau saya capek sekali, contoh habis pulang meditasi, itu kan kita capek ya, duduk, pinggang kita juga pegel, pundak juga. Tapi kadang-kadang ya brosis, duduk meditasi itu kalau makin dalam, badan ini sudah tidak lagi dirasa. Jadi terkadang pun it's okay, tidak perlu pijit pun tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita jangan membiarkan kita ini dimanja dengan pijitan-pijitan itu. Ya, hanya kalau badannya sakit, badan kondisi tidak fit, merasa butuh dipijit untuk melancarkan peredaran darah, it's okay. Tapi jangan bodoh seperti saya dulu itu tiap 2-3 minggu sekali harus mijit. Ya, jadi itu yang harus saya hanya mengingatkan supaya bro dan sis tidak bodoh seperti saya yang dulu itu. Ya, jadi kita mengerti betapa kemelekatan ini bisa menjadi masalah. Satu lagi kemelekatan terhadap bentuk-bentuk pikiran. Ini orang-orang yang suka overthinking brosis. Dulu saya termasuk salah satu orang yang suka mikir-mikir. Pernah dalam satu masa mikir. Tahu-taunya bukannya tidur, udah jam 2 atau jam 3 pagi masih mikir. Dan saya baru nyadar, astaga udah subuh nih. Saya harus tidur karena besok pagi harus pergi kerja nih waktu di Amerika. Masih ya pengetahuan kebijaksanaannya masih cetek sekali. Saya bukan bilang sekarang saya bijaksana, tetapi dulu itu sangat-sangat tidak paham. Sehingga di-entertain saja itu bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Dan itu menjadi overthinking dan itu menjadi kemelekatan karena mikir sesuatu itu enak. Oh ya besok mau ngapain ya, weekend ini mau ngapain ya. Kalau saya mengerjakan project ini biasanya itu kan saya project manager dulu. Jadi mesti pikir ke depan kira-kira material apa yang itu bisa kebawa tuh dalam keseharian dan itu menjadi kemelekatan. Nah pada saat kita mulai meditasi ini semua hal-hal yang kita pikirkan, kita rasakan, kita hirup, kita apa, itu menjadi kemelekatan besar. Dan itu capek banget kita harus 6R-kan. Satu hal yang saya mau sharing juga adalah tentang main game, brosis, kemelekatan. Dulu saya nggak ngerti. Orang-orang bilang, terutama anak-anak nih, kalau main game itu bisa menjadi kemelekatan besar. Ya, saya bingung. Kan saya tuh kalau dulu main gamenya itu untuk mengisi waktu saja. Sampai sekarang pun hanya untuk mengisi waktu. Kalau lagi menunggu dipanggil giliran di dokter misalnya. Atau menunggu apa aja deh. Kalau sekarang udah bisa meditasi ya bisa meditasi. Tapi hidup kita ini kan jadi kita seimbang. Nah saya main game. Waktu itu saya coba pengen tahu main game. Selama 10 hari saya tidak meditasi. Main game dan saya ingat banget itu Candy Crush. Candy Crush itu kalau bro dan sis main game Candy Crush tahu ya. Itu ada nyawanya 5. Jadi ada nyawa 5 dan dia nyawanya itu nambah terus dengan berjalannya waktu. Jadi 1 jam misalnya nambah berapa nyawa saya lupa karena udah saya delete itu game. Jadi setiap ada 1 nyawa saya main, setiap ada 1 nyawa saya main. Ini pada saat di rumah tentunya bukan di kantor waktu kerja. Jadi saya kepengen tahu, waktu itu sudah di Indo, waktu itu sudah udah pulang. Menjadi terapis. Jadi waktu saya tidak ketemu klien saya main game. Klien pulang saya main game. Di antara nunggu klien saya main game. Lagi main Candy Crush. Hati-hati loh sis Ani kemelekatannya loh sis. Jadi saya itu ya main terus 10 hari gak meditasi sama sekali. Apa yang terjadi? Betul-betul melekat. Jadi pikiran kita itu
selalu memikirkan bagaimana mengatasi untuk mendengar lagi main Candy Crush sambil dengar. Nah ini namanya multitasking nih sis. Jangan multitasking karena bisa memecah perhatian sis. Itu bisa jadi nanti seperti saya juga dulu lagi mandi nggak ingat, nggak bisa tahu loh udah sabunan atau belum. Itu parahnya dulu sebelum meditasi. Jadi kembali setelah 10 hari kepala saya ini udah mulai sakit. Saya coba duduk meditasi, saya tutup gamenya. Oke, sekarang saya mau coba meditasi. Kata orang ini melekat betul selama 1-2 hari pertama belum begitu. Mulai hari ke sekian, saya lupa hari keberapa, itu kemelekatan itu sangat kuat. Jadi pikiran terus main game. Ada kosong waktu main, ada tambah nyawa main. Dan itu melekatnya luar biasa. Nah, saya mulai duduk meditasi. Saya mau memancarkan meta, nggak bisa. Kenapa? Nyangkut di sini, kepalanya sakit, ruwet sekali pikirannya itu, kusut banget. Mau pancarkan meta cinta kasih dari kepala itu tidak bisa. Mau coba cinta kasih dari hati, nggak keluar. Kenapa? Pikirannya itu masih ke game. Jadi saya mengerti bahayanya main game. Iya benar. Nah, kalau sis Ani udah tahu, belajar dari pengalaman buruk saya. Saya sebetulnya cuma testing doang waktu itu. Kepengen tahu seperti apa sih kemelekatan main game itu. Nah, jadi pada saat mulai meditasi, lama banget. Saya harus 6R, buangin pikiran-pikiran tentang game. Kemelekatan terhadap merencanakan, mengatur bagaimana game itu bisa saya kalahkan. Wah, itu capek banget 6R-nya. Jadi waktu itu stay bersama objek cuma beberapa detik loh sis. Itu parah banget, padahal saya termasuk sudah bagus meditasinya. Nah, jadi kalau kita 10 hari kita sudah pulang retret nih, hasilnya bagus. Terus kita kendor deh, nggak meditasi. Nah, itu akan muncul banyak sekali gangguan-gangguan. Karena gangguan-gangguan ini adalah sumber kemelekatan kita. Apapun itu. Mungkin rencana masak, rencana pergi makan ke satu tempat yang lagi viral. Mungkin mau pikirin mau bawa mama makan di mana, mau ajak suami kemana, mau beli apa, itu semua masuk ke dalam pikiran. Menjadi kemelekatan. Wah, itu penderitaan betul-betul. Jadi capek. Nah, pada saat itu betul-betul saya mengerti kenapa kita itu harus meditasi setiap hari. Karena kita ini ibarat ngebersihin sampah. Kilesa, kekotoran batin. Dulu saya dapatnya pas lagi retret di Bali. Itu kamar setiap hari dikunci. Bahkan bro dan sis yang udah sering ikut retret di Bali kan tahu ya, ada pintu ke balkon, ada pintu ke ruangan yang kita keluar masuk. Pintu ke balkon itu bro sis saya tutup rapat-rapat supaya serangga tidak masuk. Dari mana bisa ada debu? Tapi setiap hari saya nyapu, ada aja itu debu. Itu artinya apa? Sama dengan pikiran kita. Pikiran kita ini kita sapu dengan meditasi 6R terus. Relax, mengikis kekotoran batin. Yang tidak muncul kalau kita tidak duduk dalam keheningan. Jadi kemelekatan ini adalah guru kita. Jadi guru meditasi kami, almarhum Bantewi Malaramsi sering bilang, guru kita ini gangguan ini adalah guru kita. Guru ini akan datang pada saat kita lagi pemurnian batin, yaitu apapun yang kita lekati, ya itu akan membuat kita capek untuk 6R dan rilekskan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus waspada dengan kemelekatan kita.
Kemudian ada lagi orang-orang yang ketiga, masih membahas tentang Dutya Tata Gata Acarya Sutta. Yang ketiga, orang-orang bersenang-senang dalam hal-hal yang menggairahkan, menikmati kesenangan di dalam hal-hal yang menggairahkan, bergembira di dalam hal-hal yang menggairahkan. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan Dhamma yang menuntun menuju kedamaian, orang-orang ingin mendengar dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Inilah hal menakjubkan dan mengagumkan ketiga yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Apa yang dimaksud dengan yang menggairahkan? Jadi di sini adalah sesuatu yang menjadi penyebab kita melekat. Pikiran kita excited nih, misalnya contoh. Kita misalnya lebaran nanti punya rencana mau pergi kemana. Itu kan menjadi gairah ya. Pikiran-pikiran di entertain, oh saya harus nyiapin ini, saya harus nabung sekian, saya harus mau beli ini di tempat tujuan, apapun itu. Itu menjadi excited. Inilah yang dimaksud sebagai apa yang disebut di sini sebagai kegairahan. Padahal ini membuat kita menderita juga karena kita melekat dengan hal-hal tersebut. Padahal itu belum terjadi. Nah, ini sering sekali manusia itu terjebak di dalam apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu dan apa yang belum terjadi di masa depan. Saya ingat Venerable Sister Kema almarhum. Dulu beliau sering memberikan satu peribahasa. Menggendong sesuatu dari masa lalu seperti kita pakai backpack di belakang. Kalau itu kita tumpuk tambah terus, kita jadi jalannya ke belakang begini. Jadi jalannya begini, berat ke belakang. Tapi kalau kita memikirkan masa depan yang belum terjadi, wah contoh nih, dulu kan saya dalam kehidupan sekarang saya tidak punya anak kandung. Jadi dulu sering sekali punya papanca, penggandaan pikiran. Wah kalau nanti saya tua gimana ya, gak punya anak. Kemudian gimana kalau nanti suami saya meninggal duluan, saya akan ditinggal sendirian. Bagaimana hidup saya kalau nanti sudah tua, gak punya teman, gak punya anak, gak punya apa. Itu dulu. Waktu masih melekat dengan pikiran kepengen punya anak. Apa yang terjadi proses? Apa yang dipikirkan itu tidak selamanya akan terjadi. Kita mana tahu, saya dulu yang pergi meninggal, bukan suami saya. Jadi kalau kita pikirkan belum tentu kan, suami saya pergi dulu, mana tahu kita pergi dulu. Nah ini udah rencana nih, wah nanti kalau tua masuk ke panti jompo yang bisa merawat, sekarang saya tabung harus. Jadi bro dan sis wajib punya tabungan. Kenapa? Kita ini hidup memang kecuali ya kalau kita sangga, kita udah nggak pikir deh punya tabungan atau tidak. Jadi kalau kita masih sebagai perumah tangga, maka kita memang harus punya tabungan. Tapi kita nggak boleh melekat dengan pikiran nanti gimana setelah kita tua. Nggak usah pikirin, mana tahu nanti malam kita meninggal, mana tahu besok atau minggu depan kita meninggal. Ya, jadi kita lepaskan semua pikiran-pikiran yang melekat itu. Karena ini menjadi penderitaan, ini ada hubungannya dengan seri cinta yang lalu. Ya, jadi itulah yang menggairahkan ini. Contohnya juga adalah tontonan-tontonan. Tontonan-tontonan ini bisa menjadi satu bentuk kemelekatan. Terus terang, suami saya itu sangat suka nonton. Jadi saya itu karena kepengen memberikan waktu saya, namanya saya masih perumah tangga yang berusaha spend waktu saya quality time dengan suami, yaitu ikut dia nonton.
Kalau film seringkali saya itu ketiduran brosis. Padahal filmnya lagi seru-serunya ya. Tapi saya tidur. Kenapa? Karena itu sci-fi yang dia tonton. Film ke masa depan yang buat saya itu tidak menarik. Buat saya yang menjadi sesuatu hal yang saya sering renungi adalah film kalau itu true story. Karena true story atau film yang betul-betul yang sudah pernah terjadi, ini akan menjadi pelajaran buat saya seperti itu. Saya sering merefleksikan begitu. Jadi kalau sesuatu yang sci-fi, yang apa, yang nonton film apa sih Star Trek apa gitu, itu buat saya tidak menarik. Tapi buat Scott itu menjadi satu hal yang menjadi satu kemelekatan dia. Dia sangat suka nonton film-film yang seperti itu. Jadi saya bisa tidur lagi nonton dan dia udah biasa. Untungnya kalau saya nonton bioskop itu saya tidak tidur. Jadi kemarin kami udah berbulan-bulan tidak nonton dan Valentine itu tidak selalu kan harus pergi kemana makan dinner atau apa. Jadi saya bilang ya kalau kamu suka nonton ya kita pergi ke bioskop aja, toh udah berbulan-bulan kita nggak nonton. Terserah kamu mau nonton film apa. Jadilah kami nonton film apa kemarin itu. Sekarang aja saya udah nggak pikirin ya. American Captain America yang Brave itu. Jadi udah nonton ya udah, kalau saya 6R karena saya nggak mau bawa-bawa, nggak mau jadi melekat karena itu hanya film. Nah ini yang proses harus pahami saat kita menonton satu film, kita harus ingat bahwa itu hanyalah cerita. Jangan sampai kita terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya seringkali ketemu klien ibu rumah tangga dan dia bilang, Bu Brenda, saya ini demen banget nonton film Korea, drakor atau dracin, drama Cina atau drama Taiwan ya. Nah itu kebanyakan ceritanya tentang perselingkuhan. Apa yang ada di dalam pikiran ibu-ibu yang nonton itu. Jadi mereka terobsesi, wah ternyata bisa jadi suami saya ini selingkuh, melekat dengan filmnya. Apa yang terjadi brosis? Pikirannya itu tadinya nggak ada pikiran bahwa suaminya selingkuh. Tapi kalau suaminya pulang kerja dan dia mulai curiga, jangan-jangan suami saya main gila sama sekretarisnya. Apa yang terjadi? Si suami itu dituduh seperti itu setiap hari mungkin atau sering dalam seminggu beberapa kali. Dan waktu saya bertanya kepada suami pada saat kan saya sering counseling pasangan rumah tangga. Jadi saat suaminya ketemu saya tanya, bro, menurut istri bro itu bro tipe orang yang baik, yang lurus dan sebagainya. Kenapa sih kok sampai selingkuh? Toh itu kalau bro itu pegang dhamma dan kebetulan suaminya juga Buddhis. Kalau bro berpegang pada dhamma, bro tahu sila ketiga itu, selingkuh itu adalah melanggar sila ketiga. Saya paham banget Bu Brenda. Saya paham banget tentang hal itu. Tapi saya capek. Kenapa? Istri saya itu seringkali menuduh. Saya pulang telat, pasti kamu main gila sama sekretaris. Saya nggak kuat dituduh begitu terus. Saya belum sekuat orang-orang lain. Ya udah sekalian aja. Nah sekalian aja apa? Sekalian selingkuh. Karena udah dituduh. Jadi yang rugi siapa? Ya istri. Kenapa? Dia memberikan sugesti yang menjadi melekat di dalam pikiran suaminya. Kalau suaminya itu main gila. Ya jadi terjadilah perselingkuhan itu. Nah ini yang harus kita waspada dengan kata-kata kita. Kalau kita tidak mau anak kita sekolahnya hasilnya jelek, kita tidak mau suami atau istri kita selingkuh, tidak boleh sembarang menuduh. Ya jadi kalau anak kita sudah belajar dengan rajin. Ada anak loh brosis, saya juga punya sering kedatangan klien. Anak ini anak auditori, kan ada 3 jenis orang ya. Ada anak orang yang visual,
Orang yang visual ini kalau dikasih tahu dia harus lihat ke papan tulis. Jadi dia melihat pada saat guru mengajarkan. Itu yang visual. Atau dia catat di buku catatannya. Itu visual. Dia kasih warna, kasih stabilo. Itu visual. Tapi ada tipe anak yang auditory. Atau kita juga bisa tipe yang auditory. Sensitif dengan pendengaran. Jadi dia cuma dengar doang, tapi dia misalnya bikin scribble, bukunya itu dia gambar-gambar, tapi dia dengar. Begitu ditanya dia bisa jawab. Nah itu anaknya auditory. Nah kalau orang yang auditory itu biasanya senang dengar musik dan tidak bisa mendengar nada tinggi. Ini melekat juga nih. Ada juga yang melekat dengan suara. Contoh. Di awal pernikahan kami, saya dan Scott itu sering ribut. Waktu itu 15 tahun yang lalu saya belum kenal meditasi twin. Jadi dulu saya kan bekerja sebagai manajer di Adidas dan punya posisi. Sebagai manajer, project manager itu kalau kita ngomong sama orang, kita nggak bisa ngomong dengan nada datar. Suara kita kalah, nggak bisa didengar. Jadi mesti pakai nada tinggi. Jadi terbiasa nih ngomong dengan supplier pakai nada tinggi. Kapan barangnya mau dikirim nih? Udah waktunya, udah harus, kalau nggak harus air freight. Emang kamu mau bayar? Saya sering begitu ya, nada saya tinggi. Nah, kemudian jadinya karena terbiasa dengan ngomong nada tinggi, kemelekatan saya, lalu ngomong sama suami itu pakainya ngomongnya nadanya tinggi, kenceng. Sampai Scott seringkali bilang, kenapa sih kamu bawaannya maunya marah-marah terus? Saya nggak marah. Jadi kan berantem gitu bro sis. Itu karena kemelekatan kita. Ya. Dan saya baru ngerti kalau dia itu orang auditori. Orang auditori nggak bisa dengan suara nada tinggi. Jadi kalau bro dan sis paham pasangannya itu senang dengar musik. Kita harus hati-hati bicara dengan mereka. Jangan dengan nada tinggi supaya tidak berantem. Oke, saya menjawab pertanyaan. Ada nggak ya? Oke, dari Bro Rudi Kusuma. Malam sis, boleh tidak melatih alam bawah sadar? Soalnya pernah kejadian apa yang kita pikirkan tiba-tiba tercapai secara sendirinya gitu Ci. Apakah kita bisa ciptain apa yang kita pikirkan? Bisa bro. Jadi kita memang harus hati-hati dengan pikiran kita. Terutama kalau kita menjaga sila, sering melatih meditasi, memberikan dana. Apa yang terjadi? Ini kemelekatan bro sis. Dan bisa jadi dibantu dengan guardian angel. Sewaktu saya menjalankan Bante Wim dia punya cerita. Bante Wim bilang, jadi dia pernah berdana kaos kaki. Jadi sampai beliau meninggal itu selalu mendapatkan kaos kaki. Apa yang kita berikan kita terima. Tapi saya tidak memberikan handuk brosis. Waktu itu saya sedang pabaja sama Neri 2012 akhir. Saya ingat banget di Kayagata Sati itu tempatnya lembab. Jadi handuk yang kita pakai itu kalau dijemur nggak kering-kering. Sudah beberapa hari pada saat itu pun hasil meditasi saya sudah, menurut guru saya sudah super sangat bagus. Saya dapat hasil sangat bagus. Pagi-pagi saya berpikir, aduh kalau punya handuknya bisa kering aja. Atau saya terima handuk yang kering hari ini. Saya bisa mandinya enak nih, nggak mandinya dilap dengan handuk yang demek, yang lembab. Karena nggak enak ya kalau kita mau keringin tubuh tapi handuknya lembab gitu kan nggak enak banget. Apa yang terjadi? Hari itu saya dikasih handuk. Saya nggak cerita sama siapapun, tapi begitu saya terima handuk saya ketawa. Baru saya cerita sama Bante, sama yang ngasih handuk itu Venerable Kanti Kema, Sister Kema kasih saya handuk. Jadi saya ketawa karena saya paginya pikir enak banget kalau dapet handuk. Udah, teman sekamar saya waktu itu juga seorang sama Neri. Nah, beliau berpikir,
enak bener ya kalau hari ini bisa makan mie goreng, dari kemarin gak makan mie goreng. Kemelekatan nih sama makanan. Sama kepengen makan, apa waktu itu dia bilang, biskuit Regal. Dia gak cerita sama saya sampai dia terima hari itu dimasakin mie goreng. Dan ada yang mendanakan Regal. Jadi dia ketawa. Dia cerita sama saya. Karena kan ya memang lagi retret gak boleh ngobrol. Tapi dia bilang, sis, saya lucu deh. Tadi pagi saya terpikir kepengen mie goreng sama kepengen Regal. Dua-duanya saya terima hari ini. Sama sis, saya juga kepikir handuk. Saya terimanya handuk kering. Kita berdua sama-sama ketawa itu. Dan kita cerita sama Mbak Ante. Dan memang pikiran kita, kalau lagi murni, sila kita bagus, dana kita bagus, kita meditasi, maka apa yang kita pikirkan bisa menjadi kenyataan. Jadi bro harus melatih pikiran itu tidak boleh negatif. Kalau ada pikiran negatif cepat di 6R, di 6R. Tahu itu pikiran negatif, lepas, nggak boleh diikutin. Rilekskan ketegangan, senyum kembali. Ya, jadi kita bisa menciptakan. Kenapa? Karena pikiran adalah sumber. Jadi di dalam Dhammapada 1 itu, kalau Bro Sis ingat, pikiran adalah pelopor dari segala hal. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Bila kita memikirkan sesuatu hal yang baik, itu akan mengikuti. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu hal yang jelek, yang negatif, itu pun akan mengikuti. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Juga bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Seperti itu ya. Oke, dari Sis Eli, Sis terima kasih inputnya. Anak sulung saya sifat auditori dan saya harus berusaha belajar supaya nada saya tidak tinggi saat berkomunikasi sama dia. Betul banget Sis Elis. Karena saya sering kali ketemu klien, waktu saya cerita soal auditori, mereka itu tuh nunjuk-nunjuk gitu. Jadi artinya dua-duanya sama-sama auditori, sama-sama tidak bisa mendengar nada tinggi. Ya, jadi kita itu memang, karena orang itu bisa sangat melekat bro sis. Dengan apapun yang tadi di awal sudah saya cerita. Yang dilihat, yang dicium, yang dirasakan, yang didengarkan. Termasuk nada tinggi, nada rendah seperti itu. Kemudian juga pijatan-pijatan, hubungan seksual kasar seperti itu yang sebetulnya melelahkan dan itu menjadi penderitaan dan kemelekatan. Kalau kita tidak memikirkan itu, maka kita tidak akan punya pikiran ke sana. Dan ada masa itu semua lepas, keinginan-keinginan seperti itu. Karena itu adalah salah satu bentuk kemelekatan kama canda. Ya, canda kama ini adalah raga. Jadi keinginan-keinginan tentang hal-hal tersebut yang harus kita lepaskan. Nah, wah, ternyata sudah 44 menit, baru satu suta ini. Yang keempat, orang-orang tenggelam, silakan kalau bro dan sis ada yang mau bertanya atau berkomentar ya. Orang-orang tenggelam dalam ketidaktahuan, menjadi seperti sebutir telur, sepenuhnya terbungkus. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan Dhamma untuk melenyapkan ketidaktahuan atau awija. Kalau wija itu punya pengetahuan, kalau awija tidak ada pengetahuan atau ketidaktahuan. Orang-orang ingin mendengar dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Inilah hal menakjubkan yang mengagumkan keempat yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Inilah keempat hal menakjubkan dan mengagumkan itu yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Bro dan sis, kita ini di dalam masa kehidupan kita yang sekarang, kita masih sangat beruntung karena suta peninggalan dari
Buddha dan murid-murid beliau ini kita masih bisa baca, masih bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Kalau tidak, maka kita tidak ada tidak ada referensi. Kalau di zaman Buddha nih, kita nih tidak punya karma baik yang cukup nih bro dan sis. Kenapa? Karena kita masih lahir sekarang. Kita belum arahat pada saat zaman Sang Buddha misalnya. Ngomong-ngomong zaman Sang Buddha, aduh saya kalau cerita itu, saya waktu ke India, saya itu menangis di Nepal, sewaktu di Taman Lumbini. Untungnya waktu itu kami diberikan kesempatan untuk bermeditasi dan saya bingung kenapa saya nangis terus di situ, di Javu, bro sis. Jadi pada saat saya meditasi, saya kelihatan di sana, saya itu pembantunya Putri Mahamaya. Cantik sekali. Saya sudah tua. Dan waktu itu Pangeran Siddhartha baru lahir. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma yang beliau berikan. Mungkin meninggal tidak berapa lama. Kemudian saya disarankan untuk masuk ke past life, coba pelajari bahasanya apa di sana. Ternyata saya tuli dan bisu di situ. Itu menjadi penderitaan. Ya, jadi makanya kenapa saya sedih banget, nangis pada saat sampai di sana di Taman Lumbini itu. Jadi mengerti itu adalah salah satu bentuk kemelekatan menjadi deja vu. Kita bisa nangis karena itu terekam di dalam subconscious mind kita. Sis Mailing Lauk, kenapa seluruh tubuh saya merinding mendengar ini ya? Iya sis, kita kalau bisa merinding sis kalau kita mendengar sesuatu yang merupakan kebenaran. Kalau saya cerita saya nggak mau bohong ya bro sis, saya cerita karena saya juga jaga sila dan saya hanya menceritakan pengalaman apa yang sudah saya alami selama ini. Jadi itu kita tidak cukup beruntung dulu lahir walaupun saya terlahir di zaman itu, tetapi saya masih punya ketidakberuntungan karena saya sudah sangat tua, buta dan tidak buta maaf, saya bisa lihat, tuli dan bisu, ya. Suka parahita, sis alam bawah sadar dengan feeling apakah sama? Oke. Begini sis, saya sebetulnya tidak suka dengan istilah alam bawah sadar. Karena saya mau menjelaskan tentang betapa luar biasanya Buddha. Buddha itu menceritakan tentang 5 kelompok kehidupan atau pancakanda yang ada hubungannya nanti dengan kemelekatan. Nanti di seri cinta berikutnya akan saya bahas. Di dalam badan kita bisa menyimpan memori, pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran. Semua hal ini menyimpan memori. Kalau bro dan sis mau dengarkan, saya pernah membahas ini, hipnosis dengan hubungan hipnosis dengan dhamma. Karena memang erat sekali. Nah, subconscious ini termasuk adalah perasaan, salah satunya. Jadi tadi saya udah bilang badan, pikiran, bentuk-bentuk pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran. Ini semua orang bule menyebutnya subconscious mind memory. Jadi itulah termasuk ada feeling, ada perasaan, betul. Jadi kalau kita biasanya itu ada timbul satu perasaan, itu karena terekam di dalam subconscious kita. Yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari kesadaran. Sub itu adalah bagian. Sub komentar, bagian dari komentar. Subconscious, bagian dari kesadaran. Oh, Sis Alice. Sis tolong jelaskan kenapa Buddhis tidak percaya dengan roh. Saya masih kurang paham. Sis Alice Buddhis bukan. Karena di dalam istilah Buddhis tidak ada roh. Roh itu artinya itu dengan jiwa yang kekal. Sedangkan di dalam Dhamma
Semua itu anatta, tidak ada yang kekal. Atta atau jiwa atau roh, itu atta itu sebetulnya adalah kesadaran. Jadi atau atta atau saya. Anatta, tidak ada saya, tidak ada aku yang kekal. Oke. Jadi roh itu dimanifestasikan oleh orang Hindu sebagai Brahma. Jadi karena zaman dulu ini menjadi rancu ya. Dari zaman Buddha itu kan juga dulunya Tiga Weda. Tiga Weda itu dulu tidak ada sebutan Hindu, tetapi menyebutnya sebagai Tiga Weda. Jadi mereka itu juga ada istilah reinkarnasi, ada istilah roh. Nah, itu mereka menganggap roh ini pindah dari satu badan ke badan yang lain. Padahal bukan. Contoh, kalau dia kekal bentuknya sama. Tapi ini tidak sama. Kalau di dalam Dhamma, kita kan tergantung karma atau perbuatan kita, sis. Tergantung dari akibat dari perbuatan atau wipaka kita. Kita misalnya banyak melanggar sila, pelit, lalu kita akan menjadi binatang. Ya, karena bodoh misalnya. Misalnya saya pernah menjadi kerbau. Tapi kalau itu jiwa, harusnya dari kerbau pindahnya ke kerbau. Betul? Kenapa bisa jadi manusia? Kenapa bisa jadi dewa? Kenapa bisa jadi hantu? Kenapa bisa jadi masuk alam asura? Karena ini hanyalah kesadaran. Kesadaran inilah yang akan mengkondisikan kita lahir di bentuk-bentuk. Nanti sis akan mulai paham saat saya akan membahas Paticca Samuppada. Nanti di seri cinta mendatang, karena kalau saya bahas sekarang untuk orang-orang yang tidak terbiasa dengan Paticca Samuppada bingung. Ya, jadi saya bahas sedikit demi sedikit dulu. Nah, karena di dalam karena ada ketidaktahuan nih yang barusan suta ini, akan timbul bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuk ini bentuk-bentuk sesuai dengan karma kita. Nah, kalau itu kekal, yang saya bilang tadi, saya jadi manusia, kehidupan berikutnya jadi manusia, padahal belum tentu. Bisa saja jadi dewa, bisa saja jadi terkondisi masuk ke 4 alam penderitaan, neraka, hantu gentayangan, jin, binatang, ya bisa masuk ke alam-alam menderita itu. Kalau itu roh ayam akan masuk ke menjadi ayam lagi. Tapi ayam kenapa bisa jadi manusia? Manusia bisa menjadi dewa, manusia bisa menjadi hantu, hantu bisa menjadi binatang, seperti itu. Jadi tidak ada roh yang kekal. Yang ada hanyalah kesadaran yang bergantung pada fisik tubuh yang mengkondisikan dia jadi bentuknya seperti itu. Pancakanda itu 5 kelompok kehidupan. Misalnya terkondisi jadi manusia, ya namanya bukan Brenda, tapi namanya si X. Atau dulu saya jadi hantu. Kalau saya jadi hantu dan itu abadi, saya di situ terus rohnya, nggak lahir-lahir jadi manusia. Tapi kenapa saya bisa jadi manusia? Karena udah berproses dari ratusan tahun yang lalu. Hantu pun ya jadi hantu karena melekat. Nah itu makanya itu nanti ada cerita lain. Bro Rudi, sis, apakah kita bisa masuk ke kondisi kesadaran sempurna gitu? Apa maksudnya kesadaran sempurna yang Bro Rudi maksud? Karena yang kita berusaha kikis adalah kemelekatan kita terhadap apapun, terhadap pancakanda atau 5 kelompok kehidupan itu. Ya, Bro Wira. Jadi apa yang Bro Rudi tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi kesadaran sempurna. Apa maksudnya?
Tolong dibantu dijelaskan. Bro Wirawan, malam sis, ada cara lain untuk mengurangi kemelekatan selain meditasi. Menyadari segala sesuatu itu tidak kekal, tidak abadi. Anicca. Ya, dan itu ada duka. Jadi mengurangi kemelekatan bisa juga dengan berdana, memberi. Ya, jadi kalau Bro Wirawan misalnya mau mengajarkan ke orang tuanya untuk belajar dhamma mengurangi kemelekatan, nomor satu yang Bro ajarkan adalah dana, memberi. Jadi misalnya papahnya, mamanya yang dulunya tidak mengenal dhamma, Bro ajak pada saat Bro ulang tahun misalnya, Bro undang sangga datang ke rumah, memberikan dhamma, lalu ajak orang tua menyerahkan makanan kepada sangga, walaupun itu yang mempersiapkan adalah keluarga Bro. Ya, itu bisa. Jadi ajak dulu dana makan. Ajak ke rumah. Undang, bantainya biar cerita, blessing dan lain sebagainya. Kemudian setelah Bante memberikan dhamma, orang tua akan mulai mungkin mau mendengar. Yuk kita dananya ke wihara, yuk kita bawa orang tua kita dana makan ke sangga di wihara. Mereka senang karena mereka dengar bantainya bilang ini kita bisa membantu leluhur kita supaya mendapatkan jasa kebajikan gitu ya. Nah orang tua kita senang nih, papa mamanya atau siapanya, anak yang sudah meninggal atau engkong emaknya yang udah meninggal akan mendapatkan jasa kebajikan dari dana makanan. Lalu kemudian kepengen lagi memberi. Nah, jadi sering. Kalau sudah berdana, bagus dananya sering tiap hari. Nah, ini akan menjadi satu parami. Nanti saya cerita ya tentang tapi pernah bahas kok tentang dana yang di beberapa seri cinta tahun kemarin itu. Silakan dengarkan. Sudah dana, ajak jaga sila. Gitu. Ya, baru ajak meditasi. Bro Rudi, pernah dulu meditasi masuk kondisi hampa, tidak ada apa-apa, sangat sunyi, itu kondisi apa ya sis? Malam Mak Yuni. Oke, jadi kondisi hampa itu adalah di dalam landasan ketiadaan bisa, dimana di sana tidak ada apa-apa. Itu ada, kalau Bro pernah mendengar saya baca Sutta Majjhima Nikaya 111 Anupada Sutta, di situ atau mau dengarkan lagi silakan, ada rekamannya. Di situ ada penjelasan tentang landasan ketiadaan, dimana di sana tidak ada apa-apa. Saat itu tidak ada fenomena, kita tidak boleh bosan, kita sedang menyeimbangkan 7 faktor pencerahan. Nah pada saat itu kita harus menyeimbangkan sedemikian rupa, tidak boleh ngantuk, tidak boleh gelisah. Jadi kalau meditator kita sudah mengalami kondisi seperti itu, biasanya saya jelaskan tentang 7 faktor pencerahan. Karena di situ seru, sedang menyeimbangkan. Kalau kebanyakan energi, gelisah, itu terlalu banyak satinya terlalu bagus. Kemudian Dhamma Wicayonya kepengen taunya terlalu banyak, energinya kebanyakan, maka akan gelisah. Kemudian kalau ngantuk, lembam, bosan, itu nanti terlalu tenang, pasadinya terlalu kuat. Kemudian ada UPK, tenang seimbang. Jadi satu lagi UPK, pasadi, samadhi, penyatuan pikirannya terlalu udah enak gitu di situ. Nah itu bisa jadi ngantuk. Tambahin sedikit semangatnya. Jadi ini penyeimbangan ini seru sebenarnya. Kita di situ melawan diri kita dan kita harus memperbaiki sati atau kewaspadaan kita di sana. Karena kalau sudah mulai bosan, satinya lemah. Ya, jadi harus ditambah. Sisuka Parahita. Sis, kalau kita mengajak orang lain berdana, tapi yang berdana melakukannya terpaksa atau atas dasar gengsi. Apakah orang yang kita ajak bisa dapat karma buruk? Tergantung pikiran orang tersebut.
Jadi saya tidak tahu ya apakah dapat karma buruk. Tapi kalau pikiran beliau itu misalnya, buat apa saya kasih makan biku misalnya. Itu kan pikirannya udah jelek ya. Itu bisa kena karma buruk. Tapi kalau misalnya dia cuman karena gengsi tapi ikut, ya nggak apa-apa. Ada bagusnya juga. Dia ikut-ikutan orang gitu ya. Supaya mau dana, nggak apa-apa. Yang penting kita pupuk dulu di parami. Karena kaki itu ada brosis. Untuk terkondisi bisa meditasi, itu harus ada dana, harus ada sila yang kokoh, kuat. Ini dua kuat, ini menjadi penopang untuk bisa meditasi. Karena kalau dana tidak bagus, sila tidak bagus, meditasi pasti bermasalah. Ya, jadi kalau saya di keluarga saya ajak keluarga saya itu dana dulu. Baksos, ikut baksos. Ikut memberikan dana kalau lagi ada acara sumbangan berapa aja saya ajak. Untuk mengkondisikan parami dananya ini bagus dulu. Kemudian saat ngobrol-ngobrol saya ngomong kalau mereka mulai gosip, kalau mereka mulai bohong. Saya bilang ayo jangan langgar sila. Kita jaga sila kita dengan baik. Jadi menumbuhkan itu supaya silanya mulai lama-lama baik. Ya, jadi dua ini udah bagus. Baru diajak meditasi, begitu caranya. Jadi nggak bisa orang kucuk-kucuk kita ajak untuk meditasi. Karena nanti mereka jadi bisa ngantuk. Karena bosan, belum ada rasa tertarik untuk meditasi. Parami belum cukup. Itu tidak bisa dipaksa untuk ikut terkondisi untuk meditasi. Seperti itu brosis. Jadi itu dulu hal tentang kemelekatan dari malam ini. Suta dan pengalaman-pengalaman ya dari yang selama ini sebagai seorang regression therapist yang sudah saya alami. Malam ini by the way sutanya adalah dari Anguttara Nikaya 4128 Dutya Tata Gata Acarya Sutta. Semoga sharing malam ini bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru kepada bro dan sis semuanya dan kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sangat baik, sangat baik, sangat baik. Sama-sama kepada semua brosis. Kita jumpa lagi di seri cinta ke-152. Masih tentang kemelekatan seri yang kedua. Di hari Senin mendatang yaitu di 24 Februari. Semoga tidak ada halangan. Sama-sama Kanan terima kasih untuk semua brosis yang sudah ikut hadir mendengarkan malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.